Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 Statistika Bisnis Akuntansi kelas D, angkatan 61 yang beranggotakan saya Emafis dengan NIM 129. Saya Apika Nursari dengan NIM akhir 292. Saya Solhatus Puadah dengan NIM akhir 147. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan hasil dari diskusi kami terkait Project Based Learning dengan judul Pengaruh Kecerdasan Buatan atau AI Tools dan Kreativitas terhadap kinerja akademik mahasiswa di Indonesia. Baik, untuk pendahuluan dari penelitian ini, dengan latar belakang pada dunia pendidikan tinggi saat ini tengah mengalami disrupsi besar, kehadiran kecerdasan buatan atau AI yang masif tengah mengubah cara mahasiswa belajar dan mengerjakan tugas. Tools AI diadopsi secara luas, membawa asumsi kuat bahwa pemanfaatan AI akan bertindak sebagai katalis yang meningkatkan kinerja akademik melalui efisiensi. Namun di balik kemudian teknologi ini muncul sebuah paradoks. Terdapat kekhawatiran yang berkembang bahwa ketergantungan pada AI justru dapat mengumpulkan keterampilan intelektual yang paling fundamental, yaitu kreativitas. Padahal kreativitas adalah motor penggerak sesungguhnya di balik pemikiran orisinal, analisis mendalam, dan permasalahan yang unggul. Saat ini terjadi tarik-menarik antara dua kekuatan, yaitu ada efisiensi alat bantu teknologi atau AI dan orisinalitas pemikiran manusia atau kreativitas. Penelitian ini menjadi krusial untuk mengurai dilema tersebut. Penulis berupaya menjawab manakah yang sesungguhnya pengaruh lebih dominan terhadap kinerja akademik mahasiswa di Indonesia, apakah kecerdasan buatan atau keterampilan inti atau kreativitas. Sebenarnya untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis besaran pengaruh variabel pemanfaatan kecerdasan AI secara parsial terhadap variabel kinerja akademik mahasiswa. Soalnya untuk mengetahui dan menganalisis besaran pengaruh variabel kreativitas mahasiswa secara parsial terhadap variabel kinerja akademik mahasiswa. Dan untuk mengetahui dan menganalisis signifikansi pengaruh variabel pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI tools dan variabel kreativitas mahasiswa X2 secara simultan terhadap kinerja akademik mahasiswa. Oke, selanjutnya di bab 2 ada metode penelitian. Jadi, yang pertama ada metode penelitian survei. Jadi, kami melakukan penelitian ini pada tanggal 1 sampai 12 November 2025 dengan menggunakan metode kuantitatif. Nah, jenis data yang kami gunakan yaitu data primer yang dimana kami mengumpulkannya secara langsung melalui penyebaran kuesioner pada mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia. Yang kedua ada teknik pengumpulan data. Jadi data itu diperoleh melalui kuesioner online menggunakan Google Form yang dibagikan kepada responden secara daring. Nah, untuk instrumen penelitiannya kami menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Yang dimana 1 itu berarti sangat tidak setuju, 2 itu tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, sedangkan 5 itu sangat setuju. Dan 3 itu ada teknik analisis data. Jadi, proses analisis data kami itu dilakukan dengan menggunakan software SPSS. Nah, data hasil kuesioner itu kemudian kami olah melalui serangkaian uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, dan juga uji analisis regresi linear berganda. Oke, selanjutnya di bab 3 ada objek penelitian. Jadi, objek penelitian kami itu yaitu mahasiswa aktif di Indonesia yang menggunakan AI tools seperti ChatGPT, Gemini AI, Grammarly, dan sebagainya dalam kegiatan akademik. Untuk variabel penelitiannya, kami menggunakan 3 variabel yang terdiri dari 2 variabel independen, yaitu X1-nya pemanfaatan AI tools, dan X2-nya itu kreativitas mahasiswa. Sedangkan untuk variabel dependennya itu, atau Y-nya itu, kinerja akademik mahasiswa. Nah, total responden yang kami dapatkan yaitu 102 mahasiswa di Indonesia. Oke, selanjutnya di sini di gambar sebelah kiri merupakan tabel data tabulasi yang sudah kami rangkum. Sedangkan di gambar sebelah kanan yaitu pernyataan yang ada di kuesioner kami. Oke, langsung masuk ke bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Jadi yang pertama ada uji kualitas data. Uji kualitas data yang pertama ada uji validitas. Jadi uji validitas ini untuk menyimpulkannya itu jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dapat disimpulkan bahwa data itu valid. Nah, di sini kami harus menghitung R tabelnya terlebih dahulu. Nah, karena N atau total responden kami itu 102, maka distribusi frekuensinya itu tinggal dikurang 102 dikurang 2, yaitu 100. Maka R tabelnya itu dengan alfa 5% didapatkan 0,195. Nah, setelah kami hitung menggunakan SPSS, maka kami rangkum dengan membuat tabel seperti gambar di sebelah kiri. Nah, di dalam gambar ini terlihat bahwa semua R hitung di dalam variabel X1, X2, dan juga Y itu berada di atas atau lebih besar daripada 0,195. Maka dapat disimpulkan bahwa semua item dalam indikator ini adalah valid. Oke, selanjutnya ada uji kualitas data yang kedua, yaitu uji reliabilitas. Nah,
dasar pengambilan keputusan itu, jika Cronbach alpha-nya itu lebih dari 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa reliable. Nah, setelah kami menghitung menggunakan SPSS, kami rangkum juga dengan membuat tabel seperti gambar yang di atas. Di sini terlihat bahwa X1 itu Cronbach alpha-nya 0,864, maka dapat dikatakan reliable. Untuk X2-nya juga Cronbach alpha-nya 0,799, reliable juga, dan untuk Y-nya itu Cronbach alpha-nya 0,715, maka reliable juga. Maka hal ini tergolong sangat baik karena semua Cronbach alpha X1, X2, dan Y-nya itu lebih dari 0,6 dan menunjukkan bahwa instrumen ini atau questionnaire ini memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi atau andal. Oke, selanjutnya ada uji asumsi klasik yang pertama, yaitu uji normalitas. Jadi kami menggunakan uji skewness dan juga kurtosis. Nah, setelah kami menghitung menggunakan SPSS, maka output yang didapatkan seperti gambar yang di atas. Jadi sebelum itu kami harus menghitung rasio skewness dan juga rasio kurtosis. Nah, untuk rumusnya itu, untuk rumus rasio skewness itu, skewness statistik dibagi dengan skewness standard error. Begitupun dengan rasio kurtosis itu, rumusnya kurtosis statistik dibagi dengan kurtosis standard error. Nah, di sini kami sudah menghitung, maka didapatkan hasil rasio skewnessnya itu minus 0,3012 dan rasio kurtosisnya itu nilainya 0,6286. Nah, karena dasar pengambilan keputusannya itu, jika rasio skewness dan kurtosisnya itu berada di antara min 2 hingga plus 2, maka datanya itu normal, maka hasil perbandingannya menunjukkan bahwa rasio skewness maupun kurtosisnya itu berada di dalam rentang min 2 sampai plus 2, maka dapat disimpulkan bahwa distribusi data kami itu adalah normal. Dengan demikian, asumsi normalitas sudah terpenuhi. Baik, soalnya untuk uji linearitas dari data tersebut, didapatkan hasil berdasarkan hasil uji linearitas, didapatkan bahwa nilai signifikansi dari deviation from linearity penggunaan AI tools dan kreativitas mahasiswa lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel memiliki hubungan yang linear terhadap terikatnya, yaitu kinerja akademik mahasiswa. Dan selanjutnya untuk uji autokorelasi, berdasarkan hasil analisis Durbin-Watson, dapat diperoleh hasil bahwa tidak ada korelasi antara residual, sehingga data yang diperoleh aman dari gejala autokorelasi. Dan untuk uji multikolinearitas, berdasarkan hasil dari ujinya didapatkan nilai tolerans lebih dari 0,10 dan untuk nilai VF kurang dari 10,00, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas pada data. Uji heteroskedasitas, berdasarkan hasil uji heteroskedasitas didapatkan hasil nilai signifikan lebih dari 0,05 dari masing-masing variabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedasitas pada data. Oke, baik. Setelah kami melakukan uji asumsi klasik, maka selanjutnya adalah kami akan melakukan uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini sendiri dilakukan untuk menilai apakah dugaan kami yang sebelumnya itu sudah terbukti secara signifikan ataupun tidak terhadap variabel dependennya. Nah, uji hipotesis ini dilakukan melalui aplikasi SPSS, yaitu dengan mengklik tombol Analyze, kemudian Regression, dan kemudian Linear. Lalu yang terakhir yaitu klik OK. Nah, output yang pertama yang kami dapatkan yaitu mengenai tabel variables enter atau remove, yang menunjukkan bahwa penelitian ini memasukkan dua variabel utama, yaitu pemanfaatan AI tool sebagai X1 dan kreativitas mahasiswa sebagai X2 ke dalam model regresi menggunakan metode enter, yang artinya kedua variabel tersebut dimasukkan secara langsung tanpa ada yang dieliminasi, karena keduanya dianggap penting untuk dianalisis. Model ini dirancang untuk melihat bagaimana kedua faktor tersebut berkontribusi dalam menjelaskan kinerja akademik mahasiswa sebagai variabel terikatnya. Untuk persamaan regresi linear berganda dapat kita lihat outputnya melalui tabel koefisien, yaitu kolom beta paling kiri, yang mana persamaan regresi linear bergandanya didapatkan Y sama dengan 9,707 ditambah 0,102 X1 ditambah 0,490 X2, yang mana konstanta A itu sebesar 9,707, mengindikasikan jika variabel pemanfaatan kecerdasan buatan dan variabel kreativitas mahasiswa bernilai 0, maka nilai kinerja yang diprediksi adalah sebesar 9,707 satuan. Lalu, koefisien pemanfaatan kecerdasan buatan, yang mana ini adalah B1, adalah 0,102, mengindikasikan bahwa setiap terjadi kenaikan satu satuan pada pemanfaatan AI dengan asumsi variabel kreativitas mahasiswa itu konstan atau tetap, maka kinerja diprediksi akan meningkat sebesar 0,102 satuan. Tanda positif ini menunjukkan hubungan yang searah. Lalu, koefisien kreativitas mahasiswa atau B2 itu adalah 0,490, menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada kreativitas mahasiswa dengan asumsi variabel pemanfaatan AI itu bernilai stabil, maka kinerja diprediksi akan meningkat sebesar 0,490 satuan. Tandanya juga positif yang menandakan hubungan yang searah. Output yang kedua mengenai uji F atau simultan. Kita dapat melihatnya melalui tabel ANOVA-nya,
yang interpretasinya hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi yaitu 0,000 yang berarti model regresi secara keseluruhan itu signifikan. Artinya, pemanfaatan AI tools dan kreativitas mahasiswa itu secara bersama-sama atau benar-benar berkontribusi dalam menjelaskan kinerja akademik mahasiswa. Kedua variabel ini bekerja saling melengkapi. AI memberikan efisiensi dan dukungan teknologi, sementara kreativitas menjaga proses belajar tetap aktif dan produktif sehingga kombinasi keduanya terbukti memengaruhi peningkatan kinerja akademik secara nyata. Output yang ketiga yaitu mengenai uji T atau parsial, yang mana dapat kita lihat outputnya dari tabel koefisien itu sendiri. Hasil uji T menunjukkan bahwa secara parsial, pemanfaatan AI tools tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja akademik mahasiswa. Mengapa? Karena nilai signifikansinya yaitu 0,131. Angka ini lebih tinggi dari 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun AI dapat menjadi alat bantu, penggunaannya saja ternyata belum cukup kuat untuk mendorong peningkatan kinerja akademik secara langsung dan juga nyata. Sebaliknya, kreativitas mahasiswa memberikan hasil yang sangat signifikan, yaitu dengan nilai signifikansinya 0,000. Ini berarti kreativitas memiliki peran yang sangat penting dan juga nyata dalam memengaruhi kinerja akademik. Kreativitas mendorong mahasiswa untuk berpikir lebih aktif, menghasilkan ide orisinal, dan memaksimalkan proses belajarnya, sehingga dampaknya terhadap kinerja akademik jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan hanya mengandalkan AI tool saja. Kemudian output yang keempat atau yang terakhir mengenai koefisien determinasi, yang mana kita melihat outputnya dari tabel model summary, yaitu bagian R dan juga R squared-nya. Nilai R sebesar 0,532 ini menunjukkan bahwa hubungan antara pemanfaatan AI tools dan kreativitas mahasiswa terhadap kinerja akademik itu bersifat moderat atau sedang, sehingga kedua variabel ini memiliki keterkaitan yang jelas ketika dilihat secara simultan. Sementara itu, nilai R kuadrat itu sebesar 28,4%. Ini mengindikasikan bahwa model regresi mampu menjelaskan sekitar seperempat lebih variasi kinerja akademik mahasiswa. Artinya, AI tools dan kreativitas berkontribusi, tetapi masih ada 71,6% faktor lain di luar model yang turut memengaruhi kinerja akademik. Selanjutnya mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini, poin yang pertama adalah pemanfaatan AI atau X1 terhadap kinerja atau Y secara parsial. Pemanfaatan kecerdasan buatan AI tools itu terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja akademik mahasiswa. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi atau uji T itu yang bernilai 0,131, lebih besar dari 0,05, sehingga penggunaan AI saja belum cukup untuk memberi dampak langsung pada peningkatan kinerja akademik mahasiswa. Lalu poin yang kedua, kreativitas atau X2 terhadap kinerja atau Y secara parsial terbukti berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap kinerja akademik mahasiswa dengan nilai signifikansi atau uji T-nya senilai 0,0000 yang mana lebih kecil dari 0,05. Yang ketiga, pemanfaatan AI atau X1 dan kreativitas atau X2 terhadap kinerja secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja akademik. Kita dapat lihat dari hasil uji F-nya dengan signifikansi nilainya 0,000 menunjukkan bahwa model ini valid. Kedua variabel ini secara kolektif mampu menjelaskan 28,4% dan variasi kinerja akademik, sementara 71,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Adapun berupa saran berdasarkan stakeholder, yang pertama bagi institusi pendidikan atau IPB. Institusi disarankan untuk memprioritaskan kurikulum yang secara eksplisit mengasah kreativitas, lalu merancang dan menyediakan lokokarya tentang critical AI literacy. Lalu, bagi tenaga pengajar ataupun dosen, diharapkan dosen ini didorong untuk merancang metode asesmen ataupun tugas yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan menggunakan AI saja, melainkan menuntut orisinalitas dan pemikiran kreativitas dari mahasiswa itu sendiri. Dosen juga sebaiknya berperan sebagai fasilitator yang membimbing mahasiswa tentang cara memanfaatkan AI secara efektif. Adapun bagi mahasiswa harus menyadari bahwa mengandalkan AI saja tidak terbukti meningkatkan kinerja akademik secara signifikan, dan disarankan untuk secara proaktif melatih kreativitas. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk harus lebih berhati-hati dalam mendefinisikan dan mengukur variabel pemanfaatan AI, mungkin dengan membedakan jenis penggunaannya. Mengingat bahwa 71,6% varian tidak terjelaskan, disarankan kuat untuk menambahkan variabel psikologis atau lingkungan dalam model penelitian berikutnya. Kemudian, saran berdasarkan dari sisi teoritisnya. Yang pertama adalah mendalami variabel AI atau X1 karena pemanfaatan AI terbukti tidak berpengaruh signifikan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengukur kualitas atau tujuan pemanfaatannya, lalu menguji AI sebagai variabel moderator dan menambahkan variabel prediktor lainnya. Lalu saran berdasarkan sisi praktisnya, yang pertama memprioritaskan pengembangan kreativitas karena kreativitas ini terbukti sangat signifikan dengan nilai 0,000. Intervensi praktis di lingkungan akademik harus memprioritaskan metode pengajaran yang secara aktif mengasah kreativitas mahasiswanya. Lalu mengubah fokus pelatihan AI dari cara pakai menjadi cara berpikir. Pemanfaatan AI yang tidak signifikan menyiratkan bahwa sekadar memakai AI saja tidak menjamin meningkatkan kinerja akademik mahasiswa. Terakhir adalah merancang asesmen tugas yang AI resisten, yaitu menuntut sintesis ide orisinal atau refleksi pribadi, dan tugas ini tidak boleh dapat diselesaikan secara memuaskan hanya dengan menyalin output AI saja. Penelitian terdahulu yang hasilnya serupa mengenai hasil output yang telah kami laksanakan sebelumnya,
yaitu penelitian yang dilakukan oleh Saraswati DKK pada tahun 2023 untuk menganalisis pengaruh penggunaan ChatGPT, yaitu variabel X1-nya terhadap tingkat kemalasan berpikir mahasiswa ITS dalam mengerjakan tugas atau Y-nya. Penelitian ini menggunakan pendekatan analitik observasional dengan metode cross-sectional, di mana pengukuran variabel dilakukan pada satu waktu yang sama. Data dikumpulkan dari total sampelnya itu adalah 100 mahasiswa ITS yang dipilih menggunakan teknik accidental sampling. Metode pengumpulan data menggunakan survei, yaitu Google Form, dan juga observasi. Untuk analisis data, penelitian ini menggunakan uji hipotesis atau uji tel untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh penggunaan ChatGPT terhadap tingkat kemalasan. Hasil utama penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada indikasi perubahan dari kategori tidak malas menjadi tidak terlalu malas, hasil uji statistik menyimpulkan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Nah, ini berarti perubahan tingkat kemalasan yang terjadi tidak cukup kuat untuk dinyatakan berpengaruh secara nyata atau signifikan. Nah, berikut ini adalah daftar pustaka mengenai jurnal-jurnal yang kami gunakan sebelumnya. Lalu ini ada dokumentasi kami selama kami mengerjakan penelitian ini. Berikut ini juga terlampir lampiran mengenai total hasil data tabulasi tiap variabelnya. X1 itu 2362 totalnya, lalu X2 itu 2280, dan Y itu totalnya adalah 2347. Lalu di sini tertera lampiran berupa tampilan awal kuesioner, lalu ada identitas data responden yang dibutuhkan seperti nama lengkap dan jenis kelamin, lalu ada kualifikasi subjek responden, atau kami mengambil subjeknya itu adalah mahasiswa, mulai dari semester awal maupun semester akhir. Dan ini merupakan kuesioner yang kami gunakan untuk mengambil sampel respondennya. Sekian presentasi dari kami kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.